Pada saat ini para mahasiswa terus-terusan menggelar aksi demo seperti di masa yang dulu pernah terjadi. Aksi demo ini dilakukan sebab pemerintahan Presiden Jokowi sangat keterlaluan, dari revisi peraturan undang-undang bahan pangan pada naik. Bahan bakar juga naik, sampai memiliki wacana untuk menunda pemilu 2024 dan ingin melanjutkan 3 periode untuk Jokowi. Itulah yang membuat para mahasiswa marah dan sampai turun ke jalan menggelar aksi demo. Semoga apa yang dilakukan oleh mahasiswa tidak terjadi aksi arogan seperti di tahun sebelumnya yang telah memakan korban jiwa dari pihak mahasiswa. Ingin info lebih lanjut, simak terus di penjelasan ini. Pada September tahun 2019 lalu terjadi aksi unjuk rasa bertajuk Tagar Reformasi di Korupsi di gedung DPR RI. Mahasiswa dari berbagai penjuru datang untuk menuntut pembatalan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang RUU bermasalah. Poin-poin pengubahan yang menyandera kewenangan utama lembaga anti rasuah tersebut diprediksi akan berujung pada pelemahan, bahkan pembubaran KPK. Padahal, KPK yang merupakan anak kandung reformasi, masih menjadi simbol harapan untuk perbaikan negara. Pasca reformasi 1998, bangsa ini berkomitmen untuk mengelola negara secara lebih bersih. Selama puluhan tahun masyarakat terjebak dalam jurang ketimpangan karena kekayaan negara tak didistribusikan secara merata, tetapi justru dikorupsi kaum elit. Setelah puluhan tahun reformasi, cita-cita yang susah payah dibangun itu hendak dikubur. Bukan hanya dengan revisi UU KPK, tetapi juga pemilihan pimpinannya yang dinilai banyak kalangan syarat dengan persoalan. Bagaimana tidak, penolakan terhadap revisi UU KPK dan RUU lain, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba, sudah sering disuarakan elemen masyarakat sipil. Sejumlah guru besar lintas perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama, bahkan untuk menolak revisi UU KPK, surat resmi telah dilayangkan ke DPR. Namun, semua masukan dari publik itu tak digubris. Tak hanya itu, anggota DPR sempat meremehkan suara mahasiswa. Mereka menolak untuk menemui massa mahasiswa yang menggelar aksi damai pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2019. Tak heran jika bara kemarahan mahasiswa akhirnya terbakar. Mereka rela menunda kuliahnya, berjalan jauh di tengah terik matahari, menghabiskan suara untuk berorasi, demi melawan kesewenang-wenangan pemerintah dan DPR dalam menyusun legislasi. Tak peduli pula dengan risiko unjuk rasa akan berujung ricuh yang membuat keselamatan mereka terancam. Awalnya aksi tagar reformasi di korupsi hanya di Jakarta, kemudian berkembang menjadi aksi nasional.
Serangkaian aksi yang terjadi mulai dari 23 sampai 30 September tahun 2019 ini berlangsung di berbagai kota besar di Indonesia seperti Malang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh. Rangkaian aksi itu pun diwarnai kericuhan antara aparat dan peserta aksi. Sejumlah video yang beredar di media sosial tampak jelas polisi melayangkan pukulan, tendangan dan benda tumpul ke arah demonstran yang sudah tidak berdaya. Jakarta, sekitar 90 demonstran dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP. Sebanyak 3 di antaranya mengalami luka serius pada bagian kepala sehingga membutuhkan perawatan intensif lebih lama dibandingkan yang lainnya. Di daerah, kondisinya nyaris serupa. Demonstrasi awalnya berujung damai, namun ujung-ujungnya bentrok dengan aparat. 5 orang meninggal, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyebut ada 5 orang yang meninggal akibat aksi tagar reformasi di korupsi pada September tahun 2019 lalu. Kelima korban tersebut adalah 1. Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo. 2. Imawan Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo. 3. Maulana Suryadi, pemuda asal Tanah Abang. 4. Akbar Alamsyah, pelajar. 5. Bagus Putra Mahendra, pelajar. Dengan adanya kejadian yang kelam dulu jangan sampai terulang kembali di masa saat ini yang dimana mahasiswa terus menggelar aksi demo pertentangan tolak 3 periode Jokowi.